Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas pengaruh kualitas produk dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada produk wafer Tenggo. Anggotanya sendiri terdiri dari Muhammad Iqbal Rifai, kemudian saya sendiri Roni Gustiana Putra, lalu ada Safitri, kemudian Fahri Abdillah, kemudian ada Tiar Fahreza. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan membahas tentang latar belakang. Latar belakangnya itu perusahaan harus mampu menciptakan brand loyalty karena pelanggan merupakan aset yang memegang peranan penting untuk menentukan keberhasilan perusahaan. Sehingga upaya untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Brand loyalty merupakan tujuan utama dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sebab apabila perusahaan memiliki pelanggan yang puas, maka hal itu dapat menjadi aset yang sangat bernilai bagi perusahaan. Itu kata Kotler. Kemudian menyatakan bahwa pelanggan yang puas dan loyal atau setia akan brand loyalty merupakan peluang untuk mendapatkan pelanggan yang baru. Mempertahankan semua pelanggan yang ada umumnya akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan pergantian pelanggan. Karena untuk menarik pelanggan baru membutuhkan biaya yang besar dibandingkan mempertahankan seorang pelanggan yang sudah ada. Lanjut, kemudian kita bahas tentang landasan teorinya. Tentang kualitas produk, totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang ditanyakan atau tersirat. Itu kata Kotler dan Keller. Kemudian kualitas produk keseluruhan bergabung karakteristik produk yang dihasilkan dari pemasaran, rekayasa produk, dan pemeliharaan yang membuat produk tersebut dapat digunakan memenuhi harapan pelanggan atau konsumen. Kemudian kepuasan pelanggan, perasaan senang atau kecewa seorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja berada di bawah harapan. Pelanggan tidak puas. Tidak, tapi jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas dan senang, kata Kotler. Kemudian loyalitas konsumen, kesetiaan konsumen terhadap perusahaan, merek maupun produk. Loyalitas, sikap menyenangi terhadap suatu merek yang dipresentasikan dalam pembelian, yang konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu. Kemudian kita membahas tentang hasil hipotesis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safitri. Silakan. Untuk hipotesisnya yaitu sebagai berikut. Di mana untuk hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui Untuk hasil hipotesis H1, terdapat pengaruh kualitas produk X1 terhadap loyalitas pelanggan Y. H2, terdapat pengaruh kualitas kepuasan pelanggan X2 terhadap loyalitas pelanggan Y. H3, terhadap pengaruh kualitas produk X1 dan kepuasan pelanggan X2 terhadap loyalitas pelanggan Y. Penelitiannya, dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yang kemudian dihitung menggunakan aplikasi SPSS untuk kemudian mengetahui pengaruh dari kualitas produk dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Jadi sebelum kita menyebar Google Form-nya kepada beberapa responden, kita membuat dulu beberapa pertanyaan. Di antaranya ada 5 pertanyaan mengenai kualitas produk, ada 4 pertanyaan mengenai kepantasan harga, dan juga ada 4 pertanyaan mengenai loyalitas konsumen. Dan setelah itu kita sebar ke beberapa teman-teman yang berada di penduduk kota Cimahi. Untuk populasi dan sampel, data didapatkan setelah membuat Google Form berjudul pengaruh kualitas produk dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada produk Tenggo Wafer. Untuk geografinya sendiri yaitu penduduk kota Cimahi, dan untuk demografinya yang mengisi Google Form ini kebanyakan yaitu wanita sebanyak 63% dan pria sebanyak 37%. Untuk usianya sendiri
yaitu sebanyak 80%, yaitu usia 15 sampai dengan 22 tahun. Untuk perilakunya sendiri, yaitu pernah mengonsumsi atau membeli wafer Tango, jumlahnya sebanyak 51 orang atau responden yang mengisi Google Form ini. Analisis hasil regresi uji hipotesisnya, di mana tabel di samping menunjukkan bahwa sebesarnya ajus R square adalah 0,045% variabel loyalitas pelanggan Y dapat dipengaruhi oleh variabel independen yang meliputi kualitas produk X1 dan kepuasan pelanggan X2. Sedangkan 19,88% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model analisis. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Tiar Farezal dengan NIM belakangnya 027. Sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi disampaikan oleh Sapitri. Untuk di slide selanjutnya ada tabel uji app. Yang pertama, untuk yang A-nya dependent variable, yaitu loyalitas konsumen atau variabel Y. Yang B, prediktor konstan, kepuasan pelanggan variabel X2, dan kualitas produk variabel X1. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 18,576 dengan nilai signifikasi 0,000. Nilai signifikasi menunjukkan lebih kecil dari 0,05 settingan dari SPSS-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen loyalitas pelanggan atau variabel Y. Nah, untuk selanjutnya ada tabel uji T. Kita lihat di sini dengan memperhatikan model regresi dan hasil linear berganda di sini, maka didapatkan persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan variabel Y. Variabel Y tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, loyalitas pelanggan variabel Y yaitu sebesar 0,878. Lalu yang kedua, kualitas produk atau variabel X1 sebanyak 0,287, dan yang terakhir ketiga, kepuasan pelanggan yaitu variabel X2 yang nilainya sebesar 0,0337. Nah, untuk slide selanjutnya ada uji hipotesis ya. Nah, adapun hasil uji dari data tersebut dijelaskan sebagai berikut, di mana variabel yang menjadi variabel di sini adalah kualitas produk atau variabel X1, kualitas pelanggannya variabel X2. Nah, hasil ujinya berpengaruh negatif keduanya, lalu hipotesisnya juga ditolak. Nah, untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Rifai. NIM saya 51129111010. Untuk uji hipotesisnya, untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y, dapat diketahui ketentuannya sebagai berikut. Ada hitungannya di mana merupakan sampel dan K merupakan variabel X, sehingga dapat dihitung T tabel T 0,0505 dibagi 2, 50 dikurangi 2 kurangi 1. Untuk F table F-nya ada rumusnya juga di situ, di mana merupakan sampel dan K merupakan variabel X sehingga dapat dihitung. Untuk slide 12, hasil uji hipotesis, kualitas X1 berpengaruh negatif terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan hasil uji regresi dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel X1 terhadap Y sebesar 0,905 atau nilai T hitung 0, 120, tabel 201174. Maka tidak dapat berpengaruh variabel X1 terhadap Y, sehingga kesimpulan bahwa hipotesis satu ditolak. Untuk hasil hipotesis 2-nya ada keterangan juga berpengaruh hasil negatif terhadap loyalitas pelanggan terhadap Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil hipotesis H2 ditolak.
Untuk slide 13-nya ada hasil hipotesis 3. Kualitas produk X1 dan kepuasan pelanggan X2 berpengaruh negatif terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan hasil uji regresi, dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y sebesar 0.00F3.19, maka terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil hipotesis 4H4 diterima. Bila dengan NIM 021 akan membacakan kesimpulan dari uji hipotesisnya dan implikasi manajerial. Kesimpulan dari uji hipotesisnya yaitu dengan analisis loyalitas pelanggan pada produk Tango, didapatkan hasil bahwa variabel independen yaitu kualitas produk X1 dan kepuasan pelanggan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan Y. Untuk pengaruhnya, kedua variabel independen sama-sama terdapat pengaruh negatif. Berdasarkan hasil yang telah ditampilkan untuk variabel X1, yaitu kualitas produk berpengaruh terhadap struktur loyalitas pelanggan Y. Untuk variabel X2, yaitu kepuasan pelanggan X2, berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Y. Dua-duanya berpengaruh negatif. Lalu implikasi manajerial. Dari segi kualitas produk sudah cukup baik, maka perusahaan dimohon untuk mempertahankan dan meningkatkannya. Dari segi loyalitas, menjadi bahan evaluasi bagi PT Ultra Prima Abadi dalam meningkatkan brand loyalty pelanggan dengan memperbaiki brand trust dari produk yang ditawarkan, yang mampu memberikan perceived value yang baik kepada konsumen. Dari segi kepuasan pelanggan, beberapa dimensi brand trust mengenai kepercayaan, keandalan, keamanan, kejujuran, dan harapan mendapatkan tanggapan yang baik dari responden. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah memberikan pelayanan yang baik mengenai dimensi tersebut, sehingga perusahaan sebaiknya mempertahankannya, tetapi akan lebih baik apabila perusahaan dapat meningkatkannya menjadi lebih baik. Berikut adalah hasil dari respon pada kuesioner yang telah kami sebarkan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.